Hello, good morning from the UK. Welcome back to my channel Arnold Podcast. Guys, hari ini adalah vlog pertama gue di UK. Sudah lama banget ya. Sebenarnya gue tiba di UK itu tanggal 25 Oktober. Cuman karena banyak banget kuliah, ujian, tugas, dan akhirnya gue baru bisa nyempetin bikin vlog hari ini. Guys, bisa lihat hari ini rambut gue gondrong banget. Karena lockdown itu sudah sampai hari ke 100 sekian, teman-teman. Ini adalah lockdown ketiga selama kurang lebih 1 tahun terakhir selama pandemi. Well, hari ini gue mau sharing tentang finance, teman-teman. Pasti teman-teman sudah sering dengar dengan istilah emergency fund. Apa sih emergency fund atau dana darurat? Nah, kita akan bahas emergency fund. Apa itu definisinya, kemudian apa bentuk dari emergency fund yang baik, dan kemudian kita bisa lihat instrumen keuangan apa aja sih yang bisa kita manfaatkan untuk menyimpan dana darurat kita tersebut. So, without further ado, let's take it out. Oke, yang pertama adalah definisi dari dana darurat. Apa sih emergency fund atau dana darurat itu? Itu adalah dana yang kita gunakan untuk biaya-biaya atau keperluan yang tak terduga. Misalnya, kalau teman-teman naik motor, tiba-tiba bannya harus diganti karena sudah gundul. Atau misalnya ketika naik mobil, tiba-tiba mogok dan harus diderek, butuh biaya yang dadakan, yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, dalam hal perencanaan keuangan, kita harus menyiapkan dana darurat tersebut. Karena kita harus mengantisipasi hal-hal yang di luar dari kebiasaan kita, di luar dari kegiatan-kegiatan rutin yang kita lakukan. Nah, dalam konteks manajemen, kita nggak boleh istilahnya overconfidence, terlalu pede. Nggak usah lah, kita kan bisa ini nanti, nggak apa-apa. Kita kan masih punya duit, tabungan, segala macam. Nggak bisa, teman-teman. Dalam konteks keuangan yang baik, dana darurat harus dipersiapkan sedini mungkin. Itu adalah dana darurat, definisinya, oke? Kemudian yang kedua, teman-teman, bagaimana cara menyiapkan dana darurat? Iya, jadi teman-teman, dana darurat yang baik adalah 6 kali dari pengeluaran bulanan rekan-rekan sekalian. Misalnya ada Mr. A. Mr. A ini adalah seorang single pekerja. Katakanlah biaya bulanan dia adalah sekitar 3 juta per bulan. So, untuk dana darurat, dia butuh menyisihkan dana tersebut sebanyak 6 kali pengeluaran bulanan tersebut. Jadi kita asumsikan dengan kebutuhan 3 juta per bulan minimal, makanya dia perlu menyisihkan 6 kali 3 atau 18 juta. So, itu akan menjadi aman sekali buat bumper teman-teman, atau sekali lagi untuk Mr. A tadi, bagaimana dia bisa nanti menyisihkan uangnya untuk keperluan-keperluan yang darurat. Sehingga kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya masuk ke rumah sakit atau perlu ke dokter, dia sudah punya dana yang tidak mengganggu cash flow bulanan dari Mr. A tersebut. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, kalau lagi pandemi seperti ini, situasi lagi nggak menentu ya rekan-rekan ya, kita masih berjuang untuk keluar dari pandemi. Kira-kira, apakah 6 bulan tersebut sudah cukup ideal? Well, jawabannya tergantung dari biaya teman-teman. Nah, disarankan akan lebih baik kalau biaya bulanan itu lebih dari 6 bulan, katakanlah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, atau bahkan 12 bulan untuk setahun. Berarti Mr. A tadi bisa menyisihkan dana sebesar 12 kali 3 juta atau 36 juta disimpan, teman-teman, untuk biaya bulanan, untuk biaya darurat. Karena kenapa? Ini sekarang lagi pandemi. Jadi semakin banyak uang yang disimpan, maka akan semakin baik. Tapi mohon dicatat teman-teman, jangan melebihi 12 bulan. Kenapa? Karena kalau lebih dari 12 bulan itu terlalu banyak. Itu overkill, terlalu banyak teman-teman. Jadi kita tidak perlu menyimpan terlalu banyak, karena lebih baik uang itu kita investasikan di instrumen yang lain. Sehingga dana darurat idealnya adalah 6-12 kali dari pengeluaran bulanan. Oke, yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana saya menyimpan dana darurat tersebut? Apakah dalam bentuk tabungan, deposito? Well, itu semua tergantung dari preferensi teman-teman. Basically, teman-teman bisa menyimpan itu dalam bentuk tabungan atau deposito, sehingga uang itu akan terus berkembang. Kalau dalam bentuk deposito ada return-nya ya teman-teman, ada return tahunan, meskipun tidak terlalu besar. Nah, rekan-rekan juga bisa sebagai alternatif menyimpan dana tersebut dalam bentuk emas. Kenapa dalam bentuk emas? Karena dana darurat ini sebenarnya adalah dana yang kita tidak harapkan akan dipakai sebenarnya teman-teman. Amit-amit jangan sampai terpakai. So, agar nilainya tetap terjaga, kita bisa hedging nih teman-teman. Simpan dalam bentuk instrumen logam mulia atau emas. Kita tahu emas nilainya
cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga apabila uang tersebut tidak kita gunakan, uang tersebut akan meningkat juga nilainya. Dan apabila teman-teman butuh uang dalam waktu cepat atau darurat, emas dapat segera digadaikan atau dijual karena itu sangat liquid teman-teman ya. So, itu adalah pilihan untuk dana darurat. Thank you banyak teman-teman. Hari ini gue sangat senang. Ini vlog pertama gue di UK mengenai dengan dana darurat. Jadi teman-teman silahkan menyiapkan dana darurat atau emergency fund untuk rekan-rekan semua. Terlebih bagi teman-teman yang sangat senang, sangat care dengan financial planning, karena untuk mencapai kebebasan keuangan atau financial freedom kita butuh perencanaan keuangan yang baik, dan salah satunya bisa kita mulai dengan dana darurat. Oke guys, hari ini cukup sekian. Stay safe, stay healthy. I'll see you again in the next video. Peace.